Oke, shalom pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bertemu lagi sehati, sepikir di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sungguh Tuhan yang layak dipuji, disembah dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada hari ini, semua juga karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan bila sepanjang umur hidup kita boleh memuji Tuhan, bermazmur bagi namanya, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Sepanjang malam Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau naungi kami dengan kasih-Mu di dalam tidur kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru datang daripada-Mu. Untuk kami boleh menikmati berkat-Mu sepanjang hari yang baru ini, yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami mau menaikkan pujian syukur kami menjadi korban persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati-Mu, dan biarlah perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Dalam hati kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Ini kerinduan kami untuk memuji-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu
selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Jadi katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah
hati kami terus berlimpah dengan sukacita, bukan karena perkara yang lain, tetapi hanya karena-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan, Engkau sumber jawaban, Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus Tuhan, syukur, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan, sebab nama-Mu di atas segala nama. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau lebih besar dari segala perkara. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, kuasa-Mu ajaib bagi yang percaya kepada-Mu. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepada-Mu, percaya hanya kepada-Mu. Kami bersyukur, sebab hanya kuasa-Mu yang dapat menolong kami, hanya kuasa-Mu yang dapat memulihkan kami, kuasa-Mu yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman, mari katakan sekali lagi, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami menanti dengan iman Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya tak akan pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap persoalan kami. Engkau sanggup menolong kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tetapi pertolongan-Mu juga tidak pernah terlalu cepat. Engkau nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Bukan pada waktu dan kehendak kami. Tapi biarlah waktu-Mu dan kehendak-Mu yang cukup. Karena kami percaya segala yang baik itu datangnya daripada-Mu. Engkau Bapa yang murah hati, Bapa yang penuh kasih bagi kami. Engkau Bapa yang memperhatikan hidup kami. Sebab Engkau peduli pada kami. Karena Engkau mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Kami terus aman di dalam-Mu. Dan kami terus tinggal tenang di dekat-Mu. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, di tengah-tengah kabar yang menggemparkan, biarlah hati kami tinggal tenang teduh di dalam hadirat-Mu sepanjang hari, bahkan seumur hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang Kau tanam akan berbuah pada musimnya. Bahkan bertumbuh berkali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Karena mereka hidup melihat hidup kami, hidup bertekun di dalam firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu.
Tolong kami untuk memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Aceh. Ya, Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa didengar Pak Heri? Bisa Pak, sip. Mantap ya. Oke, selamat pagi semuanya. Saya percaya setiap kita pagi hari ini semuanya antusias, bersemangat karena ingin berjumpa dengan Bapak kita, ya Allah kita yang dahsyat, ya, Bapak kita yang luar biasa. Nah, renungan pagi hari ini kita di dalam Mazmur 116 ayat 171 dan 172. Nah, saya akan bahas ayat per ayat. Itu di dalam 171, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, di ayat ini kita lihat ada perkataan biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Ya. Jadi pemazmur ini mengucapkan puji-pujian, memuji-muji. Siapakah yang dia puji? Tentu di sini jelas, ya, sebab engkau ini huruf besar artinya Tuhan Allah yang dipuji oleh pemazmur. Ya. Nah, puji-pujian itu biasanya ditujukan kepada orang yang kita kagumi, ya. Pasti ya. Pasti kita pemazmur ini kalau memuji, artinya dia memuji, ya, Allah yang dia kagumi, Tuhan yang dia kagumi. Nah, itulah puji-pujian. Ya. Jadi pasti pujian itu kepada orang yang kita kagumi, yaitu Tuhan. Jelas ya. Nah, jadi pemazmur ini saya melihat di dalam ayat ini sangat kagum sekali kepada Tuhan. Kenapa dia sampai begitu kagum sekali? Ya, kagum sekali dia dengan Allah yang luar biasa itu. Ya, nah di sini pagi hari ini yang menjadi renungan kita bahwa pemazmur ini kagum pada Allah. Saya mengajak setiap kita merenungkan, apakah di dalam hidup kita juga kita mengagumi Allah, Bapa kita yang baik itu, apakah kita kagum kepada Dia? Ya. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita, yuk coba kita renungkan, ya saya berikan waktu sambil saya ngobrol, Bapak Ibu coba renungkan ya, beberapa detik atau beberapa selama saya menyampaikan firman ini. Saya percaya ada Roh Kudus bekerja di antara kita, berbicara kepada kita. Kita renungkan apakah benar-benar hidup kita seperti pemazmur, kagum kepada Allah yang luar biasa itu. Kalau kita kagum apanya? Ya, kita kagum kepada Allah, kepada Bapa kita di sorga itu, kita kagum apanya yang kita kagumi, apanya yang kita salut ya. Kagum itu kan sama aja dengan salut. Apa yang kita salut, apa yang kita benar-benar kagum kepada Tuhan Allah kita. Coba kita renungkan baik-baik ya. Kita pikirkan dan renungkan itu. Saya mempersiapkan ini, saya juga merenungkan apa sih yang saya kagum kepada Allah kita. Ya, kalau kita lihat di pemazmur ini jelas dia kagum itu karena apa? Ya, kalau di ayatnya, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jadi dia kagum kepada Allah itu kagum kepada pengajaran-pengajarannya. Pengajaran ya, Tuhan itu mengajarkan ketetapan-ketetapan, artinya firman Tuhan itu yang dikagumi ya. Kenapa pemazmur kagum dengan Allah, kagum kepada Tuhan? Karena firman Tuhan itu yang membuat dia kagum. Ya, perkataan Tuhan itulah yang membuat pemazmur itu kagum sekali kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Ya. Jadi saya merenungkan ini, oh iya benar.
firman Tuhan itu mengajarkan kita itu sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, makanya pemazmur itu kagum sekali. Jadi saya merenungkan ini, waduh, benar juga ya. Firman Tuhan itulah yang membuat saya kagum kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang diajarkan oleh Tuhan, kita selalu mendapatkan jawaban yang terbaik. Kita selalu mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan solusi. Bahkan setiap apapun yang kita hadapi, firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita, kekuatan yang baru. Bahkan setiap hari kita dibaharui oleh firman Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan itu. Ya, saya percaya. Makanya pemazmur begitu kagum sekali kepada Tuhan karena firman-Nya itu. Ya, pemazmur itu mengalami kuasa firman. Mengalami kuasa firman. Apa maksudnya kuasa firman itu? Nah, maksudnya adalah pemazmur itu dikuasai oleh firman. Hidupnya dikuasai oleh firman. Nah, oleh karena dikuasai oleh firman itulah pemazmur melihat karya Tuhan itu di dalam hidupnya luar biasa sekali. Sampai dia terkagum-kagum. Bahkan terheran-heran ya sebenarnya. Cuman di ayat ini tidak ditulis terheran-heran. Tapi di ayat-ayat yang lain, ya pemazmur itu bukan hanya kagum, sampai terheran-heran melihat karya Tuhan itu di dalam hidupnya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, coba kita renungkan, apakah kita mengalami kuasa firman itu dalam hidup kita? Sehingga membuat kita benar-benar kagum, terheran-heran pada Tuhan Allah yang kita sembah itu, yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, ada banyak orang Kristen, ya, ada banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa firman, tidak mengalami apa-apa ikut Tuhan, sehingga menganggap ikut Tuhan itu kayaknya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, mungkin seperti Bapak Ibu kenal saya hanya kenal lewat Zoom. Ya biasa aja, tidak ada yang luar biasa, ya kan? Nah, apakah kita demikian kepada Tuhan? Itulah banyak orang Kristen justru seperti itu, biasa aja gitu. Tidak mengalami kuasa firman, tidak mengalami Tuhan. Sehingga tidak mengagumi Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini, saya merenungkan betapa luar biasa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup saya. Sampai saya juga seperti pemazmur, mengalami kuasa firman. Saya seperti pemazmur, sampai saya juga terkagum-kagum kepada Tuhan. Kenapa? Karena kuasa firman itu bekerja dalam hidup saya dan saya mengalaminya. Nah, itulah yang membuat saya juga terkagum kepada Tuhan itu dahsyat sekali. Ya. Sampai hati saya benar-benar rasanya tidak ada yang saya kagumi selain Tuhan Allah saya, yang saya sembah yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada, hanya Dia satu-satunya. Tidak ada tandingannya. Ketika saya merenungkan Tuhan dan firman-Nya itu tidak ada tandingannya rasanya. Ya. Jadi pemazmur itu benar-benar merasakan kehebatan firman itu luar biasa. Oleh sebab itu dia sampai memuji-muji Tuhan. Ya. Nah, saya percaya pemazmur ini setiap hari memuji Tuhan. Saya percaya bukan setiap hari, setiap waktu. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga mengalami demikian. Setiap waktu saya selalu katakan Tuhan itu terlalu baik. Ya, saya tidak katakan Tuhan itu baik, ya, tapi Tuhan itu terlalu baik. Jadi terlalu baik itu buat saya itu tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Saya mengakui, makanya setiap kali saya pelayanan firman, saya selalu katakan Tuhan itu terlalu baik. Saya tidak pernah katakan Tuhan itu baik sekali, tapi Tuhan itu terlalu baik, sangat baik, amat baik. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga mengalami kuasa firman, mengalami firman Tuhan,
mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan lewat firman-Nya, sehingga terkagum-kagum pagi hari ini kepada Tuhan. Bukan hanya pagi hari ini, saya percaya mulai saat ini dan seterusnya, Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan itu, saya percaya setiap kita pagi hari ini pasti akan terkagum-kagum kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, demikian yang saya dapatkan untuk ayat 171. Kita lanjut kepada ayat yang 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Kalau orang bernyanyi, artinya hatinya bersukacita. Setuju ya? Artinya hatinya happy banget, seneng banget. Makanya dia bernyanyi, pemazmur bernyanyi. Karena apa? Karena sukacitanya itu luar biasa. Ya, karena pemazmur itu bersukacita, sehingga dia bernyanyi. Ya, bahkan di sini dia katakan apa? Menyanyikan janji Tuhan. Artinya dia bersukacita, dia senang, happy kepada janji-janji Tuhan. Kenapa dia happy? Kenapa dia sukacita dengan janji Tuhan? Karena dia mengalami janji Tuhan, karena dia menerima janji-janji Tuhan itu. Dia mendapatkan janji Tuhan itu. Ya, makanya pemazmur itu bersukacita. Saking bersukacita, dia terus menyanyikan janji Tuhan itu. Ya, jadi buat kita mungkin kita tidak yang suka bernyanyi, ya silakan aja bernyanyi. Yang nggak bisa, tapi ya saya percaya setiap kita oleh karena firman kita akan bersukacita di dalam hati kita, bahkan setiap saat. Amin ya Bapak Ibu ya, saya percaya. Karena kita semua sudah mengalami janji Tuhan, itulah yang membuat kita bersukacita. Kita mengalami Tuhan, kita menerima janji-janji Tuhan, itu membuat kita sukacita sekali. Kenapa pemazmur bersukacita? Ya, kita lihat ya, saya tambahkan satu ayat, itu di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-34. Saya bacakan ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Ku ini apa? Ku besar ini Allah. Aku di depan juga akunya besar adalah Allah. Jadi artinya saya ganti dengan Allah tidak akan melanggar perjanjian Allah, Tuhan, dan apa yang keluar dari bibirku, ku ini juga Allah, apa yang keluar dari bibir Tuhan tidak akan kuubah. Tidak akan Tuhan ubah, ya. Jadi aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Artinya Tuhan, setiap janji Tuhan yang Tuhan ucapkan buat setiap kita, Tuhan tidak pernah ingkari dan Tuhan tidak pernah berubah. Apapun yang sudah Dia janjikan kepada setiap kita orang percaya, Dia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita boleh bersama-sama dengan pemazmur bernyanyi, bersukacita, memuji Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah berubah. Apapun yang sudah Tuhan janjikan kepada kita lewat firman-Nya, pasti kita terima janji-janji itu. Oleh sebab itu, kita bersukacita, kita bersyukur, kita memuji-muji Dia. Ya, saya percaya mulai saat ini kita akan memuji Tuhan setiap waktu. Saya tidak katakan setiap hari, tapi setiap waktu. Artinya setiap menit, setiap detik. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, pastilah kita akan bersukacita. Bahkan kita bernyanyi-nyanyi, bergembira, memuji Tuhan. Nah, masalahnya adalah apakah kita berkomitmen, ya, kita berkomitmen untuk menerima janji Tuhan. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Banyak orang pengen menerima janji Tuhan, tapi tidak ada komitmen untuk mau menerima janji Tuhan. Artinya apa komitmen itu? Artinya komitmen itu adalah janji Tuhan itu kita terima itu tentu ada ketetapan Tuhan, tentu ada ketentuannya untuk kita menerima janji. Tentu ada
syarat-syaratnya. Tapi saya percaya syarat Tuhan tidak sulit. Ya, syarat Tuhan tidak sulit. Tuhan hanya ingin kita hidup berkenan kepada Dia, hidup benar di hadapan Tuhan, maka saya percaya setiap kita pasti akan menerima janji Tuhan. Komitmennya apa? Komitmen adalah kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus, hidup semua Tuhan buat setiap kita. Firman Tuhan, saya serah kembali. Oke, terima kasih Pak Aceh. Iya, silakan Pak Heri. Ya, buat sharing firman-Nya pagi hari ini, dan tentunya kita diingatkan melalui apa yang Pak Aceh sampaikan, bahwa kita membangun sebuah gaya hidup yang suka memuji-muji Tuhan, suka bernyanyi bagi Tuhan. Nah, seperti istilah Pak Aceh tadi, bukan saja sepanjang hari, tapi bukan saja setiap hari, tapi setiap waktu. Nah, sama seperti beberapa hari yang lalu di ayat 165, pemazmur ini juga katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum-Mu yang adil. Dan seperti yang kita belajar sama-sama, angka 7 itu berbicara tentang angka sempurna. Nah, seluruhnya, full. Nah, begitulah gaya hidup kita. Kita diingatkan melalui ayat renungan kita pagi hari ini, supaya bibir kita ini selalu mengucapkan puji-pujian, dan lidah kita ini menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Karena kalau kita ingat, Yakobus pernah mencatat dan mengingatkan, tidak mungkin satu mata air itu mengeluarkan 2 jenis air, pahit dan manis. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Makanya firman Tuhan pagi hari ini jelas memberikan sebuah alasan yang sangat-sangat absolut menurut saya, kenapa pemazmur itu memuji-muji Tuhan. Bukan karena perkara yang lain, tetapi karena firman Tuhan. Sebab baik ayat 171 maupun ayat 172, selalu bagian B adalah sebab. Jadi kenapa pemazmur bibirnya mengucap puji-pujian? Sebab. Jadi alasannya adalah karena firman Tuhan. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab. Jadi alasannya karena firman. Artinya saya percaya kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu akan direspon otomatis dari hidup kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, tita-tita Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka itulah yang direspon otomatis kita. Sehingga bahasa Pak Aceh tadi katakan setiap waktu, bukan lagi setiap hari, tapi setiap waktu, setiap saat, yang keluar dari mulut kita itu adalah pujian, rasa syukur, apapun yang terjadi. Karena sekali lagi seperti Yakobus ingatkan tadi, tidak mungkin mata air itu mengeluarkan 2 jenis air. Nah, biarlah hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Apapun yang sedang terjadi, bahkan apapun yang sedang kita alami, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus bersyukur dalam segala keadaan. Kenapa? Karena ada firman dalam hati kita. Dan itu adalah respon otomatis kita. Seperti lagu yang kita naikkan di pertama tadi, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Dan saya percaya saat ini kita masih hidup, itu artinya
kita harus memuji Tuhan. Kalau 1 jam lagi kita masih hidup, itu artinya kita juga harus tetap memuji Tuhan. Kalau 1 bulan lagi kita masih hidup, itu artinya kita juga tetap harus memuji Tuhan. Karena selama kita hidup, setiap waktu, setiap detik, kata Pak Aceh tadi katakan. Dan sekali lagi alasannya cuma satu. Itu kalau firman ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, yuk terus kita hidup bertekun di dalam firman. Setiap pagi kita menerima firman. Terus sepanjang hari kita merenungkan firman sampai firman itu benar-benar tersimpan dalam hati kita. Bukan hanya sebatas jadi pengetahuan kita. Dan itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Bukan hanya dalam bentuk kata-kata nyanyian, seperti yang Pak Aceh tadi sempat katakan. Mungkin nggak semua di antara kita ini bisa nyanyi dengan nada, dengan intonasi yang bagus. Tapi paling tidak kita bisa ngomong, Tuhan, terima kasih ya, aku bisa makan kenyang hari ini, aku masih bisa mengecap rasa nikmat. Loh, itu udah puji-pujian loh Bapak Ibu. Nah, makanya yang kedua baru nyanyian. Nyanyi juga tidak harus dengan lagu-lagu yang dihafal, kadang sepintas aja lagu ku kagum hormat akan engkau. Sudah lupa kata-kata yang lain juga nggak apa-apa lah. Itu juga sudah sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan. Nah, jadi itu menjadi sebuah gaya hidup. Suka memuji-muji Tuhan. Dikit-dikit kita ngomong, Tuhan, engkau baik ya. Yang jaga toko ketika ada pelanggan, Tuhan terima kasih ya. Ada pembeli. Loh, itu sudah memuji Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi bukan nunggu pegang gitar, nyanyi, penyembahan 1/2 jam, baru namanya memuji menyembah Tuhan. Enggak. Tapi sepanjang hari, setiap detik, setiap waktu, kata Pak Aja tadi, kita memuji Tuhan. Oke, saya percaya itu gaya hidup yang harus kita bangun. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin mau cerita pengalaman bagaimana Bapak Ibu bersikap memuji Tuhan, selalu menyanyi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Oke, Bu Midianti silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Haleluya. Tadi malam ada yang melihat gerhana bulan total ya. Bapak Ibu. Awan. Oh, awan ya. Saya dalam perjalanan ini. Tadi malam dari Madiun ke pulang Pandaan. Itu ada jalan yang lurus gitu di antara Mojosari, Mojokerto itu ada jalan yang lurus. Saya bisa lihat itu bulan tertutup oleh bayangan bumi sampai total, sampai ada seperti cincin gitu. Baru kemudian saya setuju sekali dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Raja. Kita memuji Tuhan itu setiap saat. Kita bisa melihat apa saja, melihat tanaman, kita memuji Tuhan. Bahkan waktu pagi kita bangun, nafas hidup masih ada, ya kita memuji Tuhan. Dan sampai kapan? Ya sampai kita sudah lewat dari bumi ini, selagi masih di bumi, kita harus memuji Tuhan. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Karena kita ini orang yang percaya Tuhan. Dulu saya enggak percaya Tuhan Yesus. Saya dulu enggak percaya, enggak tahu saya. Nah, setelah saya tahu Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus itu Roh Allah. Dari dulu, dari belum menjadikan dunia ini, bumi ini, Roh itu sudah ada. Dan sampai sekarang, Tuhan Yesus itu ada turun ke bumi hanya sebentar. Kemudian memberikan rohnya. Dan roh itu sampai sekarang. Dan kita manusia ini kan sebentar saja ya Bapak Ibu. Kan firman Tuhan mengatakan kita ini seperti rumput. Ya, sebentar kelihatan tumbuh, terus kelihatan hijau,
tapi nanti diambil, kemudian sudah nggak ada lagi. Ya, itu hidup kita di muka bumi. Ya, makanya saya juga merasa begini. Apapun yang saya alami dalam hidup saya tetap memuji Tuhan. Nggak ada yang lebih baik dari Tuhan, nggak ada. Benar Bapak Ibu. Nggak ada yang, makanya kalau memuji Tuhan dengan nyanyian yang sulit-sulit saya juga nggak bisa. Apalagi saya latar belakangnya dulu nggak ada nyanyi-nyanyi itu. Ya paling saya katakan haleluya. Atau nyanyi, kalau nyanyi gini, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sudah gitu aja. Tapi terus-menerus Bapak Ibu, yang penting itu sikap hati kita. Itu menurut saya. Jadi kalau sikap hati kita, walaupun ada, kan walaupun badai menggoncang, ya kita ini tetap milik Tuhan. Tahu nggak kita itu seperti itu? Nah kalau kita tahu, wah bahagia deh Bapak Ibu ya. Itu puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oke, terima kasih buat Ibu Kriyanti. Ya, jadi seperti yang Ibu Kriyanti juga katakan, saya katakan tadi, bukan berarti harus kita tahu hafal banyak lagu baru bisa memuji, menyanyi bagi Tuhan. Tapi dengan kata-kata hati kita tulus, Tuhan kau baik, Tuhan kau hebat, Tuhan kau dahsyat, Tuhan terima kasih, Tuhan kami bersyukur. Nah itu sudah puji-pujian kepada Tuhan. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu. Caca, silakan. Saya melihat pandangan yang beda. Sebenarnya kan ini paradoks ya. Di dalam perintah, dan aku memuji karena cita-citamu itu mengajarkan perintah-perintahmu. Saya kebayang gitu. Anak ya, kita perintahin gini, ya kan. Biasanya anak kita tuh apa? Harusnya jadinya kesel ya. Banyak perintah banget sih mami ini kan, banyak banget ini dan itu. Tapi apa namanya, membuat kita tuh justru jadi apa namanya, tapi di sini kebalikannya justru di dalam perintahnya itu si pemazmur melihat bersyukur banget, di dalam syukur terhadap segala perintah yang diberikan Tuhan pada bagi dia. Biarkan bibirku mengucap syukur, puji-pujian, biarkan lidahku menyanyikan janjimu gitu loh, karena segala perintahmu itu benar. Jadi kalau sebenarnya satu sisi harusnya kita sebagai manusia berdosa, jalannya itu sebenarnya justru nggak gampang memuji Tuhan di saat kita jalani perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, terus kita mengikuti perintah sesuatu, terus kita memuji-muji. Sebenarnya logika berpikirnya gitu. Ya nggak sih, apa saya yang salah? Tapi ini yang dilakukan oleh pemazmur berarti ada sesuatu yang apa, saat kita lakukan perintah Tuhan, hati kita yang menjadikan berbeda. Mungkin itu yang membuat saya menanggapi, itulah yang menjadi perbedaan hal yang ketika gitu loh, lakukan perintah-perintah Tuhan yang sulit, tapi hati kita bisa memuji, itulah yang heran dan aneh gitu loh. Dibanding kalau kita melakukan misalnya perintah bos, perintah apa, lakukan segala sesuatu itu, betul nggak? Itu yang saya lihat, itulah keajaiban Tuhan yang hidup ketika ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan, itulah nilai-nilai yang berbeda sekali ketika berbeda dengan nilai dunia, dan segala sesuatu yang bersifat paradoks itu, keindahan ikut Tuhan, bahkan memuji-muji Tuhan, yang orang merasa itu sesuatu hal yang aneh, tapi bagi kita itu sesuatu yang indah gitu. Thank you. Oke, terima kasih Caca ya. Jadi sekali lagi kita bisa memuji Tuhan itu karena perintah Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin seperti Caca katakan, perintah itu sepertinya agak susah untuk
ikutin menurut daging. Tapi itu pun tetap kita harus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oke, jadi biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan ini kita renungkan, dan sekali lagi menjadi habit kita, gaya hidup kita, menjadi orang yang suka memuji-muji Tuhan. Ya, seperti orang yang lagi falling in love, Bapak Ibu, lagi jatuh cinta, rasanya apa saja dilakukan oleh pasangannya pasti akan dipuji. Nah, begitulah kita dengan Tuhan. Apalagi kita tahu Tuhan itu baik, maha baik, dan semua yang Dia buat itu pasti yang terbaik bagi kita. Terlalu banyak hal yang bisa kita katakan untuk memuji Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak. Aku mau berbagi dikit Pak ya. Kalau biasa sih saya sih kalau setiap hari itu kalau apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya inginkan tuh saya selalu melibatkan Tuhan. Dan juga pada saat saya melibatkan Tuhan tuh kalau saya yakin akan mendapatkan apa yang saya dapatkan, dan saat saya mendapatkan itulah keluar puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan gitu, kita harus selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan juga Tuhan pasti akan memberkati kita. Oke, terima kasih buat pagi hari ini, dan kita akan sepakat tutup doa sepakat kita di pagi hari ini. Silakan C. Dewi. Mari kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kami terus memuji-muji Engkau Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, biar Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Kami mau terus intim sama Engkau Tuhan, datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan. Kami mau berdoa memberkati dan teguhkan hasil tes BMPTN Misel VS, Misel A, dan Angel Tuhan. Biarlah Tuhan yang berarti hasil tes anak-anak kami ini Tuhan. Biar hasilnya yang terbaik buat anak-anak kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Engkau bukakan jalan untuk Buyung Christian Tuhan, bekerja di maskapai penerbangan Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Mama Cia Tuhan dan papanya Tuhan, dipulihkan dari sakit oleh kuasa-Mu Tuhan, disembuhkan oleh sakitnya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan Mama, Papa Cia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan. Engkau berikan Yonatan hati yang bersuka cita setiap hari Tuhan. Biarlah Yonatan selalu bersuka cita Tuhan. Engkau berikan dan berikan kesehatan kepada Yonatan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Agus Clara Tuhan. Terus disembuhkan dan dipulihkan dari sakit paru-parunya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan Agus Clara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak Maureen Tuhan, bernama Mimi Tuhan, yang sesak nafas Tuhan. Terus dipulihkan Bapa, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap doa kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Lia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan.
buat Albert ya Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa oleh kuasa kesembuhan-Mu terjadi Tuhan. Dan sakit stroke Albert bisa disembuhkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Ko Andri, suami dari Celita Tuhan. Supaya Tuhan membuka hatinya Tuhan, agar ia juga mau menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupnya, dan ia mau dibaptis Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Pak Yudi, suami dari Ibu Niarti Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, batu ginjalnya hancur dan keluar ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami. Engkau juga memberikan keamanan ya Tuhan pada bangsa kami. Tuhan, Engkau juga menyembuhkan penduduk-penduduk di negeri ini Tuhan yang terpapar COVID-19 Tuhan. Dan biarlah vaksin-Mu ya Tuhan berjalan lancar ya Tuhan. Dan semua penduduk di negeri ini dapat memiliki vaksin ya Tuhan. Agar pandemi di Indonesia bisa berkurang. Kami juga berdoa buat pemimpin di bangsa ini Tuhan. Mulai dari presiden, menteri, sampai ke tingkat daerah ya Tuhan. Agar mereka semua menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Mari kita masuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya Tuhan. Silakan Pak Dr. Ramli tutup dalam doa Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengucapkan puji-pujian. Kami boleh menyanyikan janji-janji-Mu atas kami Tuhan. Kami boleh bersyukur atas segala karya, atas segala pekerjaan-Mu yang dahsyat, atas segala kasih-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kebenaran yang sudah kami dengar pada pagi ini boleh kami praktikkan terus-menerus di dalam setiap kehidupan kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami pada pagi ini sampai pada sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami terus berkoram deo, kami terus berkontak dengan Engkau, kami terus bersyukur, kami terus menyanyi-nyanyikan janji-Mu, kami terus menaikkan mazmur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Beri kami hikmat di dalam tugas-tugas kami, di dalam pekerjaan kami, bisnis, dan pekerjaan bahkan pelayanan kami, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami terima kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Oke, Terima semangat kasih semua. beraktivitas. Tuhan Yesus terus memberkati.